bersyukur ketika menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu baru bersyukur. Misalnya nikmat mata, kita tahu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah. Belum bersyukur kecuali kalau kita gunakan mata itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru namanya kita mensyukuri nikmat mata. Jadi, tapi ulama berbeda pendapat, yang lebih utama mana antara hamdun dengan syukur. Ya. Kalau syukur bisa kepada makhluk, makanya kita sering kalau diberikan sesuatu yang kita sukai kita bilang apa? Syukron. Ya. Ini bentuk syukur kita. Terima kasih ya, syukron. Jawabannya Afwan. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Maaf, aku lesak ini cok. Iya. Dia panjang jawabannya. Kemarin Syukron, afwan. Ya emang begitu. Seket selawe. Ya, seket selawe. Bahasa Arabnya begitu ya, sudah begitu. Orang Arab bilangnya syukur, jawabannya afwan, ya sudah. Kita ngikut mereka. Enggak usah kita modif. Syukur dan bahasa kita sama-sama. Sawaun alai. Malah enggak nyambung. Sama dengan bahasa Jawa kan, seket selawe. Enggak sesuai kaidah, tapi bener. Nah, di otak-atik ya emang begitu, enggak bisa kita buat kaidah. Selikur, rolikur, telikur, patikur, Selawe. 5 kaidahnya. Kaidahnya 5 tapi kenapa enggak 5 Wis primo. Wes jarine ngono iki ya ngene iku. Mas afwan, ini jawaban dari syukur. Sebenarnya ada panjangnya ya, Mas. Itu bentuk kekurangan kita dalam memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Ya kita bilang apa? Maksudnya maaf, hanya itu yang bisa aku berikan kepada kamu. Ya. Nah itu diantara cakupan syukur ya. Syukur lebih luas, tapi yang lebih utama mana ulama berbeda pendapat. Nah, mudah-mudahan kita di sini termasuk salah satu di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai persiapan untuk bekal kita pulang. Pulang seneng apa susah? Kamu nggak? Antum nek sekolah dhisik. Terus gurunya bilang pulang pagi, seneng apa susah? Senengnya apa kan ya? Ada yang nggak seneng pulang? Berarti di rumah ada masalah. Kalau nggak seneng pulang berarti di rumah ada masalah. Seneng harusnya pulang itu sesuatu yang menyenangkan kita. Nah orang-orang ngomongin malaikat teko, terus bilang ke antum, Mas, wayah mulai. Seneng apa susah? Turun kan? Turun kan pamalan aja. Sajane seneng. Arep kerja. Sajane seneng lek ono dikandani ngono. Sing gak seneng kan moro-moro iku ya. Kaget. Iya, artinya sebenarnya pulang itu sesuatu yang menyenangkan kita. Kalau memang nanti kita pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke kampung halaman, menyenangkan. Ke kampung halaman itu sesuatu yang menyenangkan. Libur Lebaran itu kan biasanya orang pulang kampung itu kalau Mudik. Lebaran mudik ya, itu persiapannya berapa lama? Tahu. 3 bulan sudah pesan tiket. Persiapan, pesen tiket, bekal, segala macam ya. Itu untuk pulang ke kampung halaman. Nah, kampung halaman kita yang sejati itu akhirat. Persiapan kita apa? Nah, kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita, kegiatan kita itu bagian dari persiapan kita untuk pulang ke kampung halaman. Mau nggak mau kita harus pulang. Ada yang nggak mau pulang? Imam Qurtubi mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Ya. Hubul watan benar iman. Bener. Cinta tanah air, karena tanah air kita itu surga. Kan sini
tanah air kita, tempat Nabi Adam awal sebelum diturunkan Allah SWT itu surga. Jadi kalau hubul watan minal iman, kita manai bahwa tanah air itu surga, ya masalah. Karena memang itu tanah air sejati kita. Antum banyak kecewa nih cinta tanah air dunia ini. Ya, Dunia. banyak kecewa. Banyak hal yang membuat kita nggak enak ya, hidup di dunia itu rasanya nggak enak, nggak ada keadilan atau banyak kezaliman yang tampak secara jelas di depan mata. Salah satunya kenapa? Ya karena diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu ketika ilmu sudah diangkat dengan wafatnya para ulama, maka yang tinggal adalah orang-orang yang jahil. Kemudian orang-orang itu memberikan fatwa, memberikan nasihat berdasarkan kejahilan dia, maka dia sesat dan menyesatkan. Nah, sekarang ada masyarakat ekonomi syariah, tapi ketika ada orang bermuamalah dengan dinar dan dirham ditangkap. Rupanya berapa? 15 tahun. Nah, dipikir salah ya apa? Nggak berpikir. Barang-barangnya dewi punya dia sendiri, terus dia ditukar kan, sama tukar kan dengan orang yang sama-sama rela. Nggak salah kan? Menurut kacamata negara salah. Nah itulah ya, karena tadi diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kebijakan, semua keputusan berlandaskan kepada hawa nafsu. Nah ini bahaya. Maka kajian kita sebenarnya di tiap malam Jumat itu ta'lim muta'alim, bagaimana seorang pelajar itu belajar, diberikan gambaran, diberikan gambaran, diberikan batasan, diberikan cara, teknik, dan apa saja yang harus dibawa oleh seorang pelajar ketika belajar. Nah kita sampai di halaman 19 ya. Kemarin kita sudah sampai di paragraf bahwa seorang yang belajar atau penuntut ilmu itu hendaklah mempelajari ilmunya para ulama dahulu. Itu lebih aman dan lebih menjamin keselamatan, karena mereka satu lebih dekat kepada sumbernya. Sesuatu yang dekat dengan sumber itu lebih bersih dan jernih. Dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia itu di masa beliau, masa setelahnya, dan masa setelahnya. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Itu kemarin ya, paragraf kemarin ya. Kemudian meninggalkan perdebatan. Nah sekarang di paragraf yang setelahnya ada yang bawa? Enggak? Ini ada. Yang mana Ustaz? Wa amma ikhtaru ustazi, ya. Abang. Kita masih nambah, Mas. Ya, di sini. Kita masih nambah, Mas. Ya? Kita namanya Ta'lim muta'alim. Ta'lim muta'alim, gitu, Mas. Aman kiriman yang motor. Oke. Ngerol waktu. Ketemu nggak? Halaman 19. Iya. Tambah tuan mana? Gak berubah ya. Tak ilmu talim. Udah ketemu? Halaman ini. 19 bawah. Wa amma ikhtiyarul ustadi. Terus tuh. Oh, gitu. Enggak. Terus kok yang boleh sing skema ya. Itu enggak keren ya. Tek langsung. Gak berubah. Terus.
Ngeremi. Nah ini semua sih. Iya. Yang anu Di dari bawah ya, wa amma ikhtiyarul ustadi. Sing banter Mas. wa ammak tiarul ustadi wa yang bagi ayatarul ahkam wal awra'al asana kama taro Abu Hanifah Hinaidin. Ifnaidin Ahmadabna Abi Sulaiman Ba'dat ta'amil wa tafakkur Ta'amul. Ba'dat ta'amuli wa tafakkur. Pada pencara memilih guru-guru, adapun memilih guru atau kiai, carilah yang alim, yang bersifat warok dan yang lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah memilih Kiai Muhammad bin Abi Sulaiman karena beliau mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah mengaji ilmu kepadanya. Kecewa nih. Saya sama NU ya masih. Kiai ya. Wa amma ikhtarul ustadi, dan adapun memilih ustad, saya membagi hendaklah an yakhtarul a'lama, memilih yang paling berilmu, wal auraq, dan paling warok, paling soleh, wal asanna, paling senior. Lebih tua. Ya lebih tua, senior ya. Walaupun belum tentu senior lebih berilmu ya, tapi kalau pilihannya ada yang paling berilmu, kemudian soleh, kemudian senior lebih tua, pilih yang itu, karena pengalaman itu guru yang terbaik. Paling enggak orang yang lebih tua itu lebih banyak pengalamannya ya. Lebih banyak ilmunya biasanya, walaupun bukan ilmu selalu dengan ilmu-ilmu teks ya. Ya, ilmu apa? Konteks. Jadi ini rumusan untuk mencari ustadz ya, yang paling berilmu, paling soleh, paling ya senior. Kama ikhtar Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah ketika memilih Hinaidin Hamad ibn Abi Sulaiman, ketika memilih Kiai Hamad bin Abi Sulaiman, ya, Syekh Hamad. Ba'da ta'amuli wa tafakuri, setelah beliau berharap, merencanakan dan berpikir. Jadi Syekh Hamad ini di Kufah itu beliau paling faqih di antara ulama Kufah pada zamannya. Kufah itu kan dulu madrasahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Itu punya murid namanya Alqamah, itu murid yang paling faqih. Terus sampai punya cucu murid Syekh Ahmad ini yang paling faqih di antara murid-muridnya. Ya. Nah, Abu Hanifah memilih untuk belajar bersama Syekh Ahmad selama 18 tahun. Ini belajarnya suwi 18 tahun. Maka antum nggak usah grogi kalau belum ngerti apa-apa. Baru berapa tahun ya kan? Ya tadi seminggu sekali. Ini setiap hari selama 18 tahun bersama dengan Syekh Ahmad. Ini belajar dengan sosok paling faqih pada zamannya. Saya mondok ke beliau kan. Iya. Nah, Ya nyantri. Tinggal di rumahnya. Allah. Berkhidmat apa itu. Iya. Mungkin ya. Ya ketika kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu kan salah satu ahlus sufah, orang yang tinggal di Masjid Nabawi kan. Maka beliau sangat sering berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Islamnya belakangan, bukan termasuk yang senior kan, karena belakangan kan, tapi yang diriwayatkan beliau luar biasa banyak. Kenapa? Karena memang sangat sering berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sampai saking seringnya berinteraksi itu ada kedekatan batin. Orang yang semakin sering ketemu itu kan nggak ngomong itu udah ngerti kan? Ya, nggak usah ngomong itu udah ngerti. Ada sebuah kisah ketika Abu Hurairah ini lapar ya. Jadi beliau lapar. Manggolek mangane piye? Jatah mangan ransum untuk anak-anak santri Abu Sufah itu belum datang. Kemudian beliau pergi keluar ke jalan itu nyegat sahabat, barangkali nanti diajak ke rumahnya dikasih makanan. Pertama ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, nanya tentang Al-Quran, tafsirnya bagaimana, penjelasan ayat ini bagaimana, dijelaskan sama Abu Bakar sejelas-jelasnya. Abu Bakar gak ngerti, nanya itu maksudnya ya biar dapat diajak ulang, terus dapat makan. Ya dijelasin dulu Al-Quran kan, nggak terus terang kan, orang dulu ya begitu ya. Orang baik itu nggak selalu terus terang akan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi orang yang lebih baik lagi, dia tahu walaupun nggak terus terang, dia tahu kebutuhan orang itu. Nah Abu Bakar ya sudah jelaskan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Selesai sudah Abu Bakar pergi, tinggal Abu Hurairah dengan laparnya. Nunggu lagi yang datang, yang lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanya lagi tentang Al-Quran, dijelaskan sama Umar sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Selesai Umar pergi, Abu Bakar tinggal dengan laparnya. Terus sampai berapa kali ya ketemu sahabat, nggak ada yang ngerti. Ketika Rasulullah lewat, Rasul langsung paham. Jadi kita ini turun mangan, terus diajak pulang. Ya, tanpa ngomong Abu Hurairah ya kan, langsung diajak pulang ke rumah. Kemudian sampai rumah nanya ke istrinya, ada nggak sesuatu yang bisa dimakan atau diminum? Kata istri, oh ada, tadi ada yang ngasih 1 gelas susu. Wah seneng Abu Hurairah kan, bakal ngombe. Kemudian disuruh masuk sama Rasulullah, kata Rasulullah, tolong panggil santri-santri kancamu kabeh sak pondokan rene gitu kan. Waduh, santri ini jumlahnya antara 60 sampai 80 orang. Harus supaya itu. Susunya cuma 1 gelas. Ya enggak situ warak gitu. Dipanggil semua 80 orang itu, kemudian dikasih minum. Dan ternyata Abu Hurairah dipersilahkan memberikan gelas kepada temannya, bukan dipersilahkan untuk minum. Dikasihkan ke temannya, diminum. Sudah minum lagi, sudah sampai terakhir ke Abu Hurairah. Ya. Tapi belum, ternyata masih ada isinya, diminum sama Abu Hurairah. Terus Rasulullah dikasih Rasulullah, diminum sama Rasulullah. Setelah itu dikasih lagi sama Abu Hurairah. Israf, minum. Sudah israf, suruh minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, sepertinya nggak ada tempat lagi buat makanan dan minuman itu di dalam tubuhku. Saya begitu, ya Rasulullah. Ngerti karena interaksinya dengan Abu Hurairah. Jadi udah saling mengerti, saling memahami. Ya mungkin kayak antum sama istri itu kan, karena sering berinteraksi, sudah saling ngerti dan saling paham. Tanpa bicara pun tahu ya. Saya ngerti Pak. Istri saya minta mas, saya diam. Karena diam itu mas. Ini kan biasanya kan mas. Lu bayang-bayang. Ya luar biasa, Rasul juga luar biasa. Begitu sederhananya beliau, begitu tamadnya beliau. Jadi nggak risih, nggak merasa jijik, nggak enggan untuk minum gelas yang sama dengan gelas santri-santrinya. Bukan minum dulu baru santrinya, bukan. Santrinya dulu baru gurunya minum. Ini luar biasa kan, jarang ya. Sebenarnya pengajian gitu, sekali-sekali bekas muridnya diombe gurunya. Kalau panoknya sampai kan itu dulu satu dosen tuh diminum dulu apa tangan dulu? Ustaz dosen dulu. Menyelisih sunnah nih. Satu dosen dulu baru muridnya. Pak Rasul itu. Kayak menyelisih sunnah. Ada ngomong tilakku kayak rebutan wong sak mati jam. Jadi ini salah satu rumusnya, cari yang
paling berilmu, paling Oke. soleh, dan paling senior. Kemudian ini kesaksian Abu Hanifah tentang gurunya. Waqala Abu Hanifah, ayo baca lagi. Faqala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wajadtu Husayrun wa quran haliman saburan wa qala sabatu inda Hammad bin Abi Sulaiman wanabat. Abu Hanifah berkata beliau adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang. Iya, ini salah satu yang menyebabkan Abu Hurairah betah dalam belajar ya. Karakter gurunya itu. Waqala Abu Hanifah berkata, rahimahullah taala, wajadtuhu syaikhan, aku mendapati dia, nah, seorang syekh yang waquron haliman saburun. Syekh itu orang tua atau seorang yang berilmu. Nah, walaupun kecil tapi kalau dia berilmu, dia layak dipanggil syekh. Ya. Walaupun nggak berilmu tapi tua, dia dipanggil syekh. Ini Syekh Hamad ini waquron, bijaksana, tenang, jadi enggak apa ya, gerusa-gerusu nggak gungsung, bijaksana, tenang, haliman, lembut, saburon dan sabar. Nah, itulah hebat Abu Hanifah betah belajar selama 18 tahun. Jadi guru itu harus sabar. Ya, oke. Guru harus sabar. Guru itu cuma menyampaikan mas. Kalau pinter gak ya berserbu Jawa. Ngamuk nek muridnya pinter kan. Tepat ini. Enggak mudah. Terus niatnya susah, kemudian ngaji muridnya. Antum bisa bayangkan ya. Susah dan repotnya guru atau pengajar itu. Antum nek ndek omah duwe anak 10, susah enggak? Yang tahu itu Mas Evi sama Mas Agus. Kesan nyata. Aku durung bangun omah. Susah apa enggak? Kira-kira susah apa enggak? Dia anak 10 yang karakternya beda-beda. Susah ya? Dia anak 10. Padahal itu berasal dari rumah tangga yang satu. Bayangkan kalau 4. Bayangkan guru misalnya, guru muridnya 30 dengan karakter yang berbeda dan berangkat dari didikan rumah tangga yang berbeda-beda. Puyengnya nggak karu-karuan itu. Nah, nggak sabar susah. Ya nek elek gurune sing kenal. Bawa ya. Oke, sini juga. Apa bahasa Arab ya? Nyom. Korea. Korea. Iya lah. Korea. Tapi nek baik, anak didik itu yang dapat nama baik orang tuanya, anaknya sopo, nek elek gurune sopo. Berat ya. Makanya jadi guru yang sabar. Ada kisah Imam Syafi'i dengan salah satu muridnya itu, Rabi'ah kalau nggak salah. Salah satu muridnya itu didel, lambat. Jadi menangkap pelajaran itu lambat. Ya kayak kita, bukan antum, kita. Orang yang lain, murid yang lain udah ngerti, udah paham. Murid yang satu ini diulang pelajaran itu sampai 40 kali itu masih nggak paham. Imam Syafi'i jengkel apa enggak? Kalau kita mungkin jengkel ya. Terus mulai nggak usah ngaji deh gitu. Itu enggak. Dikasih waktu khusus muridnya itu, diajari khusus. Dan akhirnya murid itu sukses. Bisa lebih sukses dari murid-murid yang lain karena kesabaran gurunya. Ya, itu bisa bayangkan nih guru itu ngamukan. Ini karakter Rasulullah itu apa? Apa itu yang lintalahum itu? Amanah, taktik, fatwa. Yang lintalahum itu. Ali Imran 159 ya. Sebentar. Ini karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 159.
Habima rahmati minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah kamu berlaku lembut terhadap mereka, layinan. Rasulullah itu lembut terhadap para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu itu keras, bengis, kasar, maka mereka akan kabur dari sekitarmu. Karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layinan, lembut. Ya, itu banyak baca kisahnya ya, bagaimana kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang populer ketika orang Badui masuk masjid. Ya. Masjid itu tempat yang paling mulia, tempat yang suci. Terus ada orang datang, orang-orang nguyuh di dekat mimbar. Nah, sekarang kira-kira antum marah apa kayak Rasulullah tenang? Insya Allah dari Rasulullah. Nggak percaya boleh memakai. Ada orang ngerokok aja lewat, nggak masuk masjid kan, di dalam masjid aja ada yang negur dengan cara yang sangat keras dan nggak sabi kan. Itu sesuatu yang masih diperselisihkan. Sekarang. Iya. Itu akhirnya apa? Orang itu nggak jadi ke masjid dan nggak mau ke masjid. Ya. Ada hewan yang cerita tuh lama nggak ke masjid, terus ketika dia datang ke masjid, sambutannya apa? Tumben kamu ke masjid. Besoknya nggak ke masjid lagi. Langsung iya. Nah kadang-kadang itu butuh kelembutan untuk mengajak orang, melunakkan orang itu butuh kelembutan. Ini Badui masuk masjid kencing. Ya sahabat semuanya marah. Biasa. Antum nek marah ya biasa. Wajar ya marah. Ya. Nah Rasulullah enggak. Rasulullah biarkan. Dan memang manfaatnya besar ketika membiarkan kan. Biarkan orang kencing kan lebih bagus daripada ngejar orang kencing kan. Biarkan ya terlokalisasi itunya, tembangannya kan. Langsung kejar. Lalu gitu ngetan dia. Malah lucu ya, kesini susah lucu, kejar-kejaran sama orang gak jelas gitu. Ini Rasulullah gitu ya, tenang, ya solusinya sederhana kan, sudah dibersihkan, dicuci. Efeknya luar biasa. Orang Badui itu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, angkat tanganmu. Ya kenapa emang? Aku mau berdoa. Dia berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham minhu. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau sayangi mereka. Sahabat sing tadi udah ya aku. Doa yang muncul karena efek sikap kan? Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, tapi jangan sayangi mereka. Tapi Rasulullah juga baik. Kata Rasulullah, rahmat Allah itu kayak waktu luas. Kenapa engkau tersempit? Jadi enggak Rasulullah masalah marahin enggak. Nah ini salah satu karakter yang membuat kenapa para sahabat begitu melejit potensinya dan prestasinya. Sabar, ya, lembut, bijaksana. Tidak harus selalu kesalahan itu diselesaikan hari ini. Ada proses yang panjang untuk membentuk jiwa manusia. Nah ini salah satu di antara beberapa kaidah yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, menulis kitab Ta'lim. Dicari yang paling berilmu, soleh, kemudian kenyang dengan pengalaman hidup. Ya. Tua itu maksudnya kenyang dengan pengalaman hidup, karena banyak orang yang tua banyak masalah juga. Kan ada kan orang tua usianya tapi muda akalnya banyak. Terus tua tapi jadi ngono kelakuannya gitu kan. Jadi ini yang sudah banyak pengalaman hidupnya. Kemudian dia punya sifat bijaksana, tenang, lembut.
dan sifat-sifat yang baik yang lain. Dan kita bisa belajar untuk bisa baca di kisah orang-orang terdahulu terkait dengan masalah ini. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita ambil manfaatnya untuk bekal kita menjadi sebuah amal dan nanti bisa kita jadikan bekal ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Alhamdulillah. Saja kita tutup kajian pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.